Shalom semuanya, perkenalkan nama saya Angel Maximiliana Bruginting dengan NIM 2000227 dari mata kuliah SPAK dengan dosen pengampu Pak Suka Prayanta Pandia. Saya berasal dari program studi bimbingan dan konseling. Adapun tujuan video ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester saya dan ingin memaparkan kepada semua teman-teman semua beberapa materi yang telah saya pelajari selama perkuliahan SPAK. Nah, yang pertama itu ada materi kepemimpinan hamba. Nah, di sini ada yang pertama yaitu kita membahas tentang man of prayer, yaitu orang yang suka berdoa dan punya kontak erat dengan Tuhan. Nah, berdoa merupakan cara efektif untuk dapat dipakai Tuhan. Nah, selanjutnya yaitu ada man of faith, yaitu iman yang sangat besar untuk melayani orang-orang di tengah berbagai kondisi. Selanjutnya, ada man of word, yaitu mengandalkan firman Tuhan dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan untuk lebih mengenal Tuhan. Nah, yang keempat ada men that are filled with Holy Spirit, yaitu mengandalkan kuasa Tuhan dalam setiap kehidupannya dan juga mengandalkan tuntunan Tuhan, seperti yang ada dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 dan 4 ayat 9 sampai 12. Dalam hal ini kita perlu kuasa dan tuntunan Tuhan dalam setiap tahap kehidupan kita. Nah, kita bisa melihat di Alkitab ada beberapa tokoh yang mengalami kepahitan dan kebencian, yaitu Kain yang berpaling dari kasih Allah melalui kepahitan dan kemarahan dan kebencian yang dirasakan, yang akhirnya memunculkan sifat kemunafikan, iri dan cemburu serta kemarahan. Nah, sebagai manusia, kita seharusnya meneladani sikap dari Yesus. Nah, di sini slide selanjutnya ini kita ada 12 poin yang bisa kita teladani dari Yesus. Nah, poin pertama yaitu bisa dilihat dari Yesus adalah pelayan, yaitu dia yang terbesar menjadi pelayan dari semua. Yang kedua, tidak menjadi tuan atas orang lain. Nah, yang ketiga, harus hidup dan memimpin dengan memberikan contoh. Yang keempat adalah tentang kerendahan hati, yaitu hidup jujur tanpa kepura-puraan dan tanpa kemunafikan. Nah, poin kelima yaitu sebagai seorang anak yang rendah hati, tidak menipu dan tidak mengancam. Nah, yang keenam, sebagai jiwa-jiwa muda, kita seharusnya menjadi cahaya dalam perjalanan hidup kita. Yang ketujuh dan yang kedelapan adalah tentang terakhir dan terkecil dan dilengkapi bagian ajaran terbesar dan terkecil. Nah, selanjutnya ada poin ke-9 yaitu bahwa tidak ada paksaan. Nah, poin ke-10 ada tidak ada ambisi buta, melainkan didorong oleh tujuan surgawinya dan hanya bisa dicapai dengan cara surgawi juga. Nah, yang ke-11 yaitu tanpa reputasi. Dan yang ke-12 yaitu Yesus dengan nilai-nilainya sepenuhnya sebagai seorang manusia. Nah, jika kita membiarkan tujuan Allah dilakukan dalam hidup kita dan segala sesuatu pekerjaan untuk kebaikan bagi mereka yang mengasihi Allah dan dipanggil dari Allah, maka hidup kita akan penuh dengan sukacita. Sukacita adalah sesuatu yang lebih dalam karena memiliki dasar di dalam Kristus. Ini memiliki dasar dalam yang telah Allah lakukan untuk kita dan apa yang dipikirkan oleh Allah untuk kita. Nah, untuk materi ini hanya sampai di sini. Selanjutnya kita akan membahas materi tentang the right to lead atau learning leadership through character and courage. Nah, di sini kemampuan untuk memimpin itu tidak datang sendiri, tetapi membutuhkan skill, keterampilan, kompetensi, kemampuan, dan hal seperti pengalaman. Di sini kita akan membahas beberapa poin yang membentuk pemimpin yang luar biasa. Yang pertama itu yaitu futuris, yaitu mimpi mereka lebih besar dari kenangan. Biasanya disebut dengan futuris. Nah, yang kedua, lobbying, yaitu dapat menangani semua hal. Selanjutnya yaitu katalisator, yaitu memprakarsai pergerakan. Yang keempat ada spesialis, yaitu melakukan hal tertentu dengan baik. Yang kelima ada optimis, yaitu percaya pada prinsip dan tujuan. Yang ke 6 ada ekonomis, yaitu menghargai semua hasil. Nah, selanjutnya juga ada aktivis, bertindak, memberikan tindakan nyata. Selanjutnya itu ada entusias, yaitu memiliki kegemaran dengan logika. Selanjutnya ada pragmatis,
yaitu peninggalan mereka adalah cara untuk menghadapi orang lain. Selanjutnya ada juga kerja keras, tekun, dan dedikasi yang tinggi untuk menghasilkan pemimpin yang luar biasa. Nah, pada Alkitab sendiri ada contoh tokoh dalam Alkitab yang mencontohkan pemimpin yang baik. Nah, yaitu Nabi Nuh, Abraham, Yusuf, Nehemia, dan Paulus. Orang-orang ini adalah orang yang melewati berbagai percobaan dan tetap komitmen sehingga menjadi pemimpin yang baik. Begitu juga Musa yang membawa bangsa Israel ke tanah Kanaan. Untuk menjadi pemimpin ada kalanya yang harus dilakukan yaitu mengambil risiko. Namun, sebelum mengambil risiko tersebut, banyak tahapan yang harus dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai hal. Nah, di sini ada pemimpin yang berpengaruh. Biasanya pemimpin yang berpengaruh ini penting untuk memiliki integritas, memelihara hubungan dengan orang lain, mempercayai orang lain, mendengarkan orang lain, memahami orang lain, memperluas hubungan dengan orang lain, mampu mengarahkan, membangun hubungan, memberdayakan, dan menerima pengaruh dari orang lain. Pemimpin juga harus memberi integritas untuk diterima orang lain dan memberi pengaruh. Nah, sehingga akan dihasilkan pemimpin yang berpengaruh bagi banyak orang dengan tindakan-tindakan yang dia lakukan. Masih seperti materi yang tadi sebelumnya, tentang pemimpin yang berpengaruh, di sini kita akan membahas tentang how to influence people. Nah, seseorang yang bisa mempengaruhi orang tidak harus memiliki kedudukan. Nah, seseorang pembawa pengaruh harus memiliki integritas dengan orang lain sebagai gaya hidup dan menunjukkan kesatuan utuh yang memancarkan kewibawaan atau kejujuran. Jika ingin menjadi seseorang yang membawa pengaruh, kita harus mengembangkan karakter yang konsisten, transparan, tepat janji, dan beri contoh kerendahan hati. Nah, seorang pembawa pengaruh mengasuh orang lain dan juga diasuh. Nah, di sini kita akan membahas tentang seseorang yang pembawa pengaruh dengan cara mengasuh dan diasuh. Nah, seseorang pembawa pengaruh yang mengasuh orang lain dan ada beberapa hal yang harus dilakukan dalam mengasuh. Di antaranya adalah kasih, hormat, rasa aman, pengakuan, dan dorongan. Sedangkan beberapa hal yang akan didapatkan ketika diasuh adalah harga diri, rasa memiliki, pandangan, dan harapan. Nah, untuk menjadi seorang pengasuh langkah sederhana yang harus dilakukan adalah buat mereka komitmen satu sama lain, percaya, memiliki akses dengan mereka, beri kesempatan, dan angkat mereka ke tingkat yang lebih tinggi dengan tidak merendahkan mereka. Menjadi seseorang yang membawa pengaruh juga harus bisa mendengarkan orang lain. Manfaat yang diperoleh adalah membuat lawan bicara bisa respect, membangun hubungan yang baik, mendengarkan, dan memperluas pengetahuan, mengembangkan ide, membangun persahabatan dan kekeluargaan, serta mendengarkan merupakan tindakan baik untuk membantu orang lain. Dalam mendengarkan, terdapat beberapa juga hambatan, yaitu terlalu banyak bicara, kehilangan fokus, kondisi mental yang tidak stabil, stereotip, membawa masalah pribadi, dan mementingkan diri sendiri. Nah, beberapa alasan yang membuat orang gagal memahami orang lain adalah ketakutan, keegoisan, kegagalan menghargai, dan mengakui keseragaman. Nah, di sini kita diharapkan bisa menjadi orang-orang muda yang bisa memberikan pengaruh dan bisa mengasuh dan juga diasuh bagi banyak orang. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang materi yang berdasarkan tentang sebuah film, yaitu Facing the Giant. Nah, di film ini menceritakan tentang pelatih football di sebuah SMU bernama Grant Taylor. Dia selalu mengalami kegagalan karena tim yang dia latih mengalami kekalahan sehingga kemampuan diragukan sebagai seorang pelatih. Tidak hanya itu, terdapat masalah lain dalam hidupnya seperti mobilnya yang mogok, penghasilan yang pas-pasan, dan dia juga terancam karirnya, serta divonis dokter sudah tidak bisa memiliki keturunan. Nah, lalu dia akhirnya menyerahkan segalanya pada Tuhan dan meminta pertolongan pada Tuhan. Di saat dia kelelahan dengan rasa takut yang dia alami, dia juga mendengarkan perumpamaan tentang dua petani, dan dari sini disimpulkan bahwa sebelum menerima hujan dari Tuhan, maka persiapkan dahulu ladang tersebut, sehingga dia merasa perlu mempersiapkan dirinya terlebih dahulu sebelum menerima berkat dari Tuhan.
Nah, setelah itu pelatih ini bekerja dengan berfokus pada Tuhan dan mengajarkan hal tersebut juga kepada timnya. Pelatih ini menjelaskan bagaimana kasih Tuhan pada mereka semua untuk sampai ke titik sekarang ini dan bukanlah bermain atas kemampuan mereka saja, tapi juga bergantung kepada Tuhan dan juga saling menghargai sesama tim mereka. Nah, dari sini perilaku-perilaku dalam tim ini berubah dan akhirnya mengubah nasib mereka. Nah, dengan usaha dan bimbingan dari Tuhan, tim ini memperoleh kemenangan demi kemenangan dan menjuarai kemenangan dalam sebuah kejuaraan. Nah, selain itu pelatih ini pun akhirnya dikaruniai oleh anak dan dikaruniai oleh anak. Nah, pesan yang bisa diambil bahwa kita pasti bisa menemui tantangan dan dalam kehidupan kita. Namun jika kita bergantung pada Tuhan dan terus berusaha, maka tantangan itu akan berlalu dengan begitu saja. Selanjutnya, dari perenungan pribadi ini disimpulkan bahwa tidak ada kehidupan yang terlepas dari cobaan. Nah, namun tidak pernah meninggalkan Tuhan, tidak pernah meninggalkan manusia, dan memiliki cara indah untuk menuntun manusia di dalam kehidupannya. Nah, selanjutnya kita akan membahas juga tentang, kesetiaan. Nah, di sini kesetiaan merupakan salah satu karakter Allah, dan dalam kesetiaannya, sebagaimana juga orang tua kita yang biasanya marah kepada anaknya, juga mengalami penyesalan jika mereka merasa marah itu berlebihan. Nah, di sini terdapat contoh juga, beberapa contoh, yaitu pada 2 Tawarik 29 ayat 6, 1 Korintus 1 ayat 9, Wahyu 2 ayat 10. Nah, yang pertama itu ada bangsa Israel yang juga kehilangan kesetiaan mereka dengan menyembah dewa-dewa lain selain Tuhan. Nah, sehingga menyebabkan kemurkaan akan Tuhan dari Tuhan. Selanjutnya pada Tawarik 2 ini juga dijelaskan bahwa nenek moyang kita telah berubah setia. Hal-hal yang juga mereka lakukan dan memalingkan mukanya dari kediaman Tuhan. Nah, pada Korintus 1 ayat 9 dikatakan, Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita adalah setia. Nah, Tuhan akan mengampuni dosa kita jika kita mengaku dosa kita, karena Tuhan selalu setia mengasihi kita sampai akhir zaman. Nah, Paulus mengatakan bahwa upahnya memberitakan Injil adalah kepercayaan Tuhan yang pada dirinya untuk ini ada pemberitaan Injilnya sendiri adalah upahnya dari kesetiaannya kepada Tuhan. Nah, untuk Wahyu 2 ayat 10 ditekankan pada kita bahwa jangan takut akan penderitaan, dan jika kita setia sampai akhir, maka kita akan dikaruniai mahkota kehidupan. Nah, di sini ada menjadi orang-orang yang setiawan dan percaya bahwa Allah tetap setia dengan kasih karunia-Nya. Nah, percaya kepada Tuhan dan melakukan hal yang baik serta setia adalah jalan terbaik yang bisa manusia berikan. Nah, Tuhan akan menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjaga jalan keadilan, dan memelihara jalan orang yang setia. Orang yang setia juga adalah orang yang menutup perkara. Nah, barang siapa yang memulai kesetiaan dari hal kecil, maka akan setia juga dalam hal besar. Hal yang bisa dimulai untuk membangun kesetiaan adalah dengan komitmen kita untuk menjadi setia pada Tuhan dan sesama kita manusia juga. Karena upah dari kesetiaan adalah pertolongan dan kasih karunia yang mendalam. Menjadi setia tidak akan pernah mendatangkan hal buruk pada kita, terlebih pada hubungan kita dengan Allah dan juga manusia. Nah, setelah itu kita setelah selesai membahas tentang kesetiaan, ada materi tentang visi hidup. Nah, visi hidup ini kan teman-teman sudah memahami sendiri gitu. Visi hidup ini berupa tujuan hidup kita, tujuan hidup dan yang menjadi kekuatan bagi hidup kita, dan hal-hal yang mendorong kita melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan ini. Nah, pada Mazmur 90 ayat 10, di sini dijelaskan bahwa manusia jika kuat itu bisa mencapai 80 tahun. Nah, yang harus kita pikirkan, selama kita masa kanak-kanak, dari masa bayi, anak-anak, remaja, dewasa, sampai lanjut usia, apa yang bisa kita lakukan, apa yang ingin kita capai. Nah, di sini kita akan membahas tentang titik-titik dalam kehidupan kita. Dalam Efesus 5 ayat 15-16 juga dikatakan memperhatikan dengan seksama bagaimana kita hidup sebagai orang yang aktif dan bukan bebal. Nah, di sini kita selama masa hidup kita harus menggunakan waktu yang ada untuk kemuliaan Tuhan, dan menjadi orang yang aktif, bukan bebal akan keinginan-keinginan dari diri kita. Nah, untuk Yakobus 4 ayat 14b mengingatkan kita bahwa
hidup kita ini seperti uap. Nah, yang sebentar saja kelihatan lalu menghilang dibandingkan dengan kekekalan. Tujuan hidup kita dirancang untuk menyenangkan Allah. Nah, kita dibentuk menjadi anggota keluarga Allah dan kita diciptakan untuk menyerupai Kristus dengan nilai-nilai yang telah Yesus ajarkan. Nah, selanjutnya yaitu ini tadi yang sudah dibahas sebelumnya, visi hidup sebagai tujuan hidup. Sebelumnya tadi juga sudah dijelaskan, kita hidup sebagai uap, dan uap itu lebih kadang terlihat, kadang tidak. Jadi kita lebih baik hidup dalam kekekalan Tuhan. Nah, tujuan hidup kita dirancang untuk menyenangkan Allah. Kita dibentuk menjadi anggota keluarga Allah. Kita diciptakan untuk menyerupai Kristus dengan nilai-nilai yang diajarkan oleh Yesus. Nah, setiap dari kita memiliki karakteristik masing-masing dan kita mencapai tujuan hidup kita dengan keunikan kita masing-masing. Nah, dengan tujuan hidup yang sama, kita memiliki visi yang berbeda-beda yang lebih spesifik untuk hidup kita. Tapi visi ini kembali lagi tetap untuk menyenangkan Allah dan menjalankan kehidupan kita seperti yang sudah dirancang oleh Allah. Nah, selanjutnya kita juga akan membahas tentang ayat Alkitab Kolose 1 ayat 16, yaitu di sini ditekankan bahwa segala sesuatu diciptakan dengan tujuan oleh Dia dan untuk Dia. Seperti yang tadi juga sudah dijelaskan, di sini dijelaskan juga bahwa segala sesuatu yang diciptakan akan diberikan Tuhan jalan untuk mencapai tujuan yang dibuat oleh Dia dan untuk Dia, juga bagi kemuliaannya Dia. Allah mengutus kita untuk menjadikan semua bangsa muridnya dan dibaptis dengan cara kita dan dengan bakat kita, dan serta kita harus menjalankan hidup kita sesuai dengan perkataan Allah. Nah, Paulus juga mengatakan bahwa ia menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah lah yang akan memberi pertumbuhan. Di sini kita akan membahas tentang misi yang sangat berdekatan dengan visi. Nah, dalam menentukan visi hidup, biasanya doa adalah hal yang tetap utama, seperti pada awal yang sudah dikatakan, bahwa doa akan menunjukkan keeratan hubungan kita dengan Allah. Nah, di sini misi kita sebagai makhluk ciptaan Allah, yaitu mendalami ilmu dan teologia, membina hubungan dengan setiap orang, melayani dalam institusi, pendidikan sekuler dan teologia. Nah, kita juga melayani di gereja, melayani dalam PA kelompok, dan memberi pengaruh positif kepada orang-orang banyak. Nah, selanjutnya kita sampai ke bagian amanat agung. Nah, di sini kisah Allah tergambar dari Yohanes 3 ayat 16 sebagai dasar, yaitu bagaimana Allah mengorbankan anaknya yang tunggal agar setiap orang percaya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Dan kuncinya adalah kepercayaan dan upah dosa adalah maut. Nah, dan di sini dijelaskan juga satu-satunya jalan menuju kekekalan adalah Yesus. Untuk bagian selanjutnya ada dari Roma 10 ayat 14, yaitu kata-kata Paulus, bagaimana orang-orang percaya berseru dan memberitakan karena kita sebagai saksi Allah memiliki amanat agung dari Allah. Nah, di sini dijelaskan bahwa kita dengan tindakan-tindakan nyata yang bisa dilakukan dengan talenta kita dan peran kita bermanfaat sebagai pribadi yang mengikut Yesus. Nah, Kristen bukan hanya di gereja, tetapi dalam setiap aspek kehidupan kita. Nilai-nilai sebagai orang Kristen yang harus ada adalah integritas, jujur, dan selanjutnya dipertanggungjawabkan dari tugas-tugas kita. Nah, transparansi juga penting dengan tindakan menyembunyikan dan dengan tindakan yang tidak menyembunyikan akan menyebabkan keraguan pada orang lain. Nah, melayani juga sangat penting dalam setiap hidup kita dan mau berkorban serta berbuat pada orang lain. Kerendahan hati juga dilihat sebagai sifat yang sangat ditekankan bagi Allah. Nah, amanat agung tidaklah harus pergi ke tempat jauh, tetapi menjalankan pekerjaan kita dengan baik sesuai dengan aspek-aspek yang tadi sebelumnya telah dijelaskan, agar menunjukkan bahwa kita adalah Kristen yang hidup dan aktif. Nah, mungkin dari semua materi ini tadi saya menyimpulkan bahwa setiap aspek kehidupan kita akan berguna jika kita memanfaatkannya dengan baik. Nah, untuk perenungan bagi saya juga dalam profesi saya sebagai mahasiswa, saya juga bisa tidak harus menunggu saya selesai lulus juga, saya bisa menjadi berkat bagi teman-teman saya, bagi orang-orang di sekitar saya, bahkan orang-orang yang
sebenarnya belum saya kenal. Nah, setelah bekerja nantinya, saya berharap dari pekerjaan saya bisa menjalankan amanat agung yang dilakukan Tuhan dengan menjadi saksi Tuhan dalam setiap perkataan saya dan perbuatan saya, juga berkat-berkat yang saya terima dari Tuhan yang akan saya salurkan juga kepada orang lain. Nah, semoga teman-teman bisa mengambil sedikit dari apa yang tadi sudah saya jelaskan dan bermanfaat bagi teman-teman. Dan semoga Tuhan Yesus senantiasa memberkati teman-teman, dan hanya ini yang saya bisa sampaikan. Saya mohon maaf jika ada salah-salah kata. Hanya saya ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Mungkin untuk menutup pemaparan materi dari saya akan membawa doa. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat berkat pernyataan Tuhan bagi kehidupan kami ya Bapa. Ya Bapa, semoga materi yang tadi sudah disampaikan dapat berguna bagi kehidupan kami dan bisa kami aplikasikan dalam kehidupan kami ya Bapa. Biarlah kami menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami, juga bagi diri kami ya Bapa, agar diri kami bisa bercahaya di tengah kehidupan dan di tengah masa muda kami ya Bapa. Ya Bapa, berkatilah setiap pekerjaan kami sebagai mahasiswa maupun sebagai dosen dan lainnya, agar menjadi berkat dari-Mu ya Bapa, menjadi saluran berkat bagi orang-orang banyak, dan ilmu-ilmu yang kami dapatkan nantinya bisa berguna bagi masa depan kami sendiri, keluarga kami, dan juga orang-orang banyak ya Bapa. Biarlah kami menjadi Kristen yang aktif dan tangguh ya Bapa, bukan yang pasif, menjadi saluran berkat bagi-Mu ya Bapa, sehingga nama-Mu bisa dimuliakan di setiap kehidupan kami, dan nilai-nilai yang Yesus tanamkan bisa tercermin dari kehidupan kami sehari-hari ya Bapa. Ya Bapa, berkatilah perkuliahan kami ya Bapak di akhir ini. Semoga semuanya berjalan dengan lancar ya Bapak, dan bisa lulus di semester ini dengan baik ya Bapak. Ya Bapak, hanyalah doa kami yang sempurna, kami belajar kepada Yesus Kristus, selamat kami manusia. Amin. Mungkin hanya itu dari saya. Terima kasih. Dan terima kasih telah menyimak video ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.